Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Iputu Eka Irawan dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun kodrat yang dimiliki seorang anak yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan tempat tinggal murid. Kemudian kodrat zaman adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa harus sejalan dengan perkembangan zaman. Agar pendidikan berpihak pada murid, maka 1. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. 2. Guru harus berpihak pada murid itu sendiri. Ketiga, guru harus memahami tujuan pengajaran. Dan yang terakhir, guru harus memahami karakter murid. Maka dari itu, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan yang menghamba pada murid berarti pendidikan yang memfasilitasi segala kebutuhan murid. Masih ingatkah semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang digaungkan tentang pendidikan? Yang pertama, Ingarso Sungtulado. Ini artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Kemudian yang kedua, Ing Madiu Mangun Karso. Ini artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani. Ini dimaknai dengan guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Nah, dengan dikuasainya ketiga semboyan ini oleh pendidik, diharapkan dapat melaksanakan atau mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Agar pendidikan yang berpihak kepada murid dapat terwujud, maka guru harus memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, berpikir kreatif dan inovatif, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini agar terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan juga beradab atau budi pekerti yang luhur. Seperti pepatah yang sering kita dengar bahwa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Maka dari itu, ilmu dan adab atau budi pekerti sangat penting dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran di sekolah saya, tepatnya di SMP Negeri 5 Kuta Selatan, sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran itu berupa kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, nyurat lontar, silat, basket, paskibraka, dan sains. Selain pembelajaran seperti ekstrakurikuler, di sekolah saya juga melaksanakan pembelajaran bervariasi berupa belajar di luar kelas, belajar kontekstual, belajar praktikum, dan belajar di laboratorium komputer. Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, ada dua tantangan yang dihadapi. Yang pertama, dari guru berupa kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, dari siswa berupa kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti program yang diadakan di sekolah. Dari tantangan yang dihadapi, berikut solusi yang tepat untuk dilaksanakan. Yang pertama, menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman. Kedua, guru mengembangkan potensi diri dengan mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru harus memberi contoh teladan yang baik kepada murid. Dan yang terakhir, guru dan murid mengadakan kesepakatan kelas yang dibentuk dari, oleh, dan untuk murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.